Pasangan suami istri melahirkan bayi berjulukan Popeye yang menyandang cacat di tangannya. Lalu setelah remaja, anak itu dikucilkan karena berbeda dari anak lainnya, yang pada akhirnya dia menewaskan anak pembuli tersebut. Sang ibu mengurung anaknya di ruang bawah tanah, namun ternyata ada anak lain di tempat itu. Kemudian para warga menyerang rumah mereka, yang membuat orang tuanya Popeye tewas, sedangkan dia kabur ke danau dan tidak ditemukan para warga. And Popeye's body was never found. Shin menampilkan danau itu di masa kini, di mana 3 konten kreator akan membuat konten horor di tempat itu. Namun Mia merasakan firasat buruk mengenai tempat tersebut. I've got a bad feeling about this. Alan teralihkan dengan kabut di danau, di mana rumor mengatakan kalau Popeye akan muncul saat kabut muncul di danau itu. Lalu mereka pun mulai merekam dan menceritakan kisah tragis Popeye. Let's see if Popeye's ghost wants to play with. Terungkap rumah itu dibeli oleh seseorang, diikuti Mia yang seperti melihat keberadaan seseorang. Kemudian ketiganya akan menjelajahi rumah itu, namun Mia memilih untuk merekam suara di luar rumah. Grab some sound. We'll get back up in a bit, okay? Setibanya di ruang bawah tanah, Sherry malah mengajak Alan beradu geprek. Sementara Mia sedang merekam suara, di mana terlihat kemunculan Popeye. Mia pun diserang Popeye hingga tewas, diikuti Sherry juga yang ditewaskan Popeye. Lalu saat Alan akan kabur, dia ditewaskan Popeye, dan terlihat Popeye kembali menerima kertas dari anak yang dikurung bersamanya. Gadis bernama Tara sangat mengidolakan sosok Popeye, di mana terungkap ibunya Tara yang membeli rumah Popeye. Namun George ingin menjual rumah itu, lalu terlihat Tara pamit pada orang tuanya yang akan pergi liburan bersama teman-temannya. Love you. Love you. Love Have you. fun. Bye. Kelompok itu berencana liburan di rumah Popeye, dan rencananya Tara juga ingin merenovasi rumah itu. Lalu mereka kedatangan teman lainnya bernama Katie, yang sengaja dibayar oleh Tara untuk ikut dalam kegiatan tersebut. Are we going to be paid extra for waking up at 4 a.m.? Perjalanan menempuh waktu 12 jam, lalu kelompok itu pun berkendara menuju rumah itu. Lalu setibanya di dalam hutan, mobil Dylan nyaris menabrak seorang pemancing yang memperingati mereka supaya tidak mengunjungi rumah Popeye. Driving down here, there's nothing down here apart from an abandoned old house. Dylan tidak mempercayai peringatan pria itu, sementara teman lainnya telah tiba di rumah tersebut. Lalu Katie mengeluh karena sinyal tidak terjangkau. Have a look around. Fine. Tara pun tiba yang sangat berantusias ingin segera merenovasi rumah itu. Lalu mereka teralihkan dengan jeritan Katie yang sangat girang karena menemukan bathtub, namun masih kesal karena sinyal masih belum juga terjangkau. But it's okay, it's only a few days. Nick dan Sky memiliki hubungan gelap, walau Nick sedang berpacaran dengan Donna. Lalu beberapa saat kemudian, terlihat Popeye tiba di danau tersebut. Di malam harinya, Tara panik karena cuaca buruk akan tiba, sedangkan dia belum merenovasi rumah itu. Sementara di danau, terlihat pemancing itu ditewaskan oleh Popeye. Ketika bersantai di luar rumah, Tara mengarahkan teman lainnya agar segera merenovasi rumah itu. Diikuti Laura yang kedatangan temannya bernama Jen, yang memberitahukan berita ditemukannya 3 jasad di rumah itu, dan menduga itu adalah ulah Popeye. 3 dead in the Popeye house. It has to be him. Kemudian kelompok itu bersiap merenovasi rumah, diikuti kemunculan wanita bernama Olive, yang memperingati mereka untuk segera pergi meninggalkan tempat tersebut. He's not gonna like this. Donna dengan kasar mengusir Olive yang menyatakan kalau itu adalah rumahnya. Lalu Tara pun menyusul wanita itu dan meminta maaf atas perlakuan temannya. Please. I'm sorry.
Olive memberitahukan kalau Popeye akan menjemput Tara, lalu setibanya di dalam rumah, Tara menganggap kalau wanita itu adalah orang aneh yang tersesat, sementara Laura menghubungi nomor Tara, namun tidak tersambung. Please call me back when you can. Dylan diterima di kampus yang jauh dari kota mereka dan mengajak Tara untuk tinggal bersama, tetapi Tara tidak setuju. Diikuti Sky yang sedang berendam, di mana dia dari belakang ditewaskan Popeye. Keesokan paginya, Tara merasa aneh karena Sky tidak terlihat, sementara Benny berusaha menggoda Katie untuk berkencan, namun Katie menolak ajakan Benny. No, fuck off, Beanie. Dia pun berjalan ke danau dengan rasa kesal sebelum merasakan dirinya diikuti oleh seseorang. Lalu setibanya di danau, Benny masuk memeriksa kapal Popeye. Ketika Benny tiba di dermaga, dia berencana mencuci botolnya sambil memandangi foto seksi Katie sebelum akhirnya Bonnie ditewaskan oleh Popeye. Jen dan Laura menyadari kalau anak-anak mereka berlibur di rumah itu, sementara Donna kesal karena Nick selama ini berselingkuh dengan Sky. Lalu Donna pun pergi menenangkan diri di luar rumah. Popeye membuang kaleng bayam di dekat Nick sebelum keluar bertarung dengan Nick, di mana dalam prosesnya Nick ditewaskan Popeye. Setibanya di lokasi parkiran mobil, Donna mengira kalau Nick yang merusak ban mobil, lalu dia pun kembali ke dalam rumah dan menyadari Nick telah tewas. Donna kabur setelah dikejutkan dengan kemunculan Popeye, diikuti Dylan yang memberitahukan Tara kalau semua orang telah menghilang, lalu keduanya pun bertemu dengan Katie. Right, let's just not panic here, okay? Dylan menduga kalau teman lainnya pergi bersenang-senang, lalu Tara menemukan foto ibunya yang pernah menjadi guru di wilayah itu. Sementara Donna bersembunyi dari jangkauan Popeye, namun dia terkena jebakan Popeye. Tara pun menunjukkan foto itu pada teman lainnya, diikuti Donna yang berusaha keluar dari jaring, di mana terlihat Popeye akan menggilasnya dengan mobil penggilas rumput. Ketiganya mendengar jeritan Donna sebelum dikejutkan dengan apa yang mereka lihat. Lalu saat melarikan diri, Katie tertinggal dari kedua temannya. Saat akan mendatangi Katie, Popeye menyadari kedatangan mobil, di mana itu adalah orang tua Tara dan orang tua Dylan. Lalu Jen pun ditewaskan Popeye ketika mencari keberadaan Dylan. Keduanya kabur bersembunyi menjauhi Popeye, diikuti Tara yang masih syok karena Popeye ternyata bukan sekedar kisah dongeng, sebelum akhirnya Tara bersatu dengan orang tuanya. Dylan terkejut mengetahui ibunya telah ditewaskan Popeye, sementara Katie kabur bersembunyi di dalam mobil, di mana Popeye membalikan mobil tersebut. Popeye pun menewaskan Katie dengan membakar mobil itu, diikuti mereka yang kabur ke dalam rumah. Lalu Laura memberitahukan yang sebenarnya, kalau Popeye itu adalah muridnya bernama Johnny. That's Johnny. He was my student. Dia dan penduduk desa bermimpi yang sama, yaitu diarahkan Popeye untuk membangun kembali rumahnya. Dan selama Popeye masih bergentayangan, nyawa mereka semua dalam bahaya. You understand how insane that sounds? Olive masuk ke dalam rumah dan menyerang kedua orang tua Tara, di mana dia adalah saudari kandung Johnny, yang selama ini dikurung di ruang bawah tanah. So they hid me away. Johnny tidak bersalah, namun harus menjadi korban dari kekejaman orang di sekitarnya. Lalu Dylan berusaha menyerang Olive, diikuti Tara yang menyiramkan bensin di tubuh Olive. Mereka pun kabur menggotong Laura yang telah sekarat, dan saat Olive menangkap Tara, Dylan mengeluarkan koreknya sebelum membakar tubuh Olive.
Popeye menewaskan Laura setelah marah melihat adiknya tewas. Lalu Popeye pun menyerang Dylan, diikuti Tara yang mengendarai mobil penggilas rumput dan akan menjebak Popeye dengan rantainya. Die, you fuck! Popeye akhirnya tewas tergilas mobil dan keduanya kembali bersatu, di mana Tara membuang gantungan kunci di danau yang membuat Popeye kembali bangkit menangkap Tara.